Ini susu. Ibu-ibu, Susu itu sekarang penyenenar. ini kalau bicara masalah Zulhijjah, itu yang kita bicarakan, yang pantas untuk kita bicarakan adalah masalah haji. Yang pertama, kenapa kita kok bicara masalah haji itu tidak boleh henti-hentinya? Karena haji ini adalah wasilah yang bisa membawa kita kepada surganya Allah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, Al-hajjum mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Jadi tidak ada balasan haji mabrur itu selain surga. Nah, kenapa kita bicarakan ini? Mari, supaya ketika nanti kita ditakdir oleh Allah sudah berhaji, yang sudah berhaji mudah-mudahan bisa berhaji lagi. Amin ya Allah, amin. Bagi yang belum, mudah-mudahan segera dapat berangkat. Amin ya Allah, berangkat Amin, haji. Allahumma amin. Amin. Kenapa? Kenapa? Ini harus dibahas terus-menerus karena ini bagian daripada fikih kita, manasik kita. Tidak ada haji kalau tidak ada 4 yang harus kita lalui. Ya. Yang pertama, kita tanya dulu, mabrur itu apa? Mabrur itu apa? Kira-kira Bu, mabrur itu apa? Mari kita kupas. Mabrur itu berarti diterima, makbul. Dalam 2 pengertian mabrur itu. Yang makna pertama itu bertambah bagus, itu namanya mabrur. Yang kedua diterima, makbul. Maka kalau ada doa itu mabrur wa makbulan. Itu ada 2 pengertian yang apabila disebut kedua-duanya dapat. Maka di dalam syarat diterimanya haji itu setidak-tidaknya ada 3. Walaupun yang keempat ini nanti sebagai penunjang. Yang pertama, ini ciri-ciri haji. Ini harus kita cirikan pada diri sendiri. Ini kelebihan. Nanti kita bahas kenapa orang yang tidak berhaji itu dikasih pahala haji. Nah ini supaya apa? Bisa mengikuti 3 syarat menjadi haji mabrur itu. Jadi Jumatan itu Bu, itu hajinya orang yang tidak mampu. Ya. Tapi disebut haji enggak itu? Tetap disebut haji. Makanya pasanglah niat walaupun belum kesampaian, tapi yang penting sudah niat. Nah, supaya apa? Supaya bisa masuk ke 3 kriteria ini. Ciri haji itu yang pertama adalah it'amut ta'am, senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang memerlukan makan. Siapa orang yang memerlukan makan? Orang yang berpuasa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan. Kalau ada tamu Bu, kasih makan. Musafir itu kasih makan. Gak usah pandang bulu sudah. Iki bujui ya jojo wong iki. Jangan begitu. Ya sudah kasih aja. Tidak ada orang itu datang kecuali hatinya digerakkan oleh Allah untuk datang ngasih atau memberi atau memberi kesempatan kita untuk bersedekah. Nah, yang kedua, lesannya itu harus senantiasa dijaga. Ini yang kedua. Dari apa? Ini dari ucapan, maaf ini, yang kotor. Jadi kalamul karim. Jadi yang harus berkata yang bagus-bagus.
Kemudian yang ketiga, ini harus senantiasa bahasanya itu orang yang senantiasa mengajak kedamaian. Itu yang ciri-ciri haji yang tiga ini. Sering membantu orang, ya, seneng damai, lewat ribut-ribut, wis gak usah di wis sepurone gak usah dilanjut sak cukup sakmene yu. Sepurone sing akeh. Itu ciri-ciri haji. Ya, tidak malah jadi kompor meledak. Yang ketiga itu ucapannya harus bagus, baik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini, kalau orang itu sudah mencirikan ketiganya, maka yang kedua mengkondisikan supaya apa? Pertaubatan selama berhaji di sana itu, Bu, tidak perlu merasa risau dosa kita segede apapun. Karena apa? Ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Tetapi ini catatan, jangan merasa mentang-mentang sudah berhaji, sudah banyak istighfar, dosanya sudah diampuni, seolah-olah dek duwe simpangan dosa sopo. Aku haji kono istighfar, dosaku salatku ae sekali ning Masjidil Haram itu podo karo berapa, Bu? 100.000. Ya. Nah, terus gimana? Nah, ini maka yang kedua ini sikap kita, jangan mengulang kemaksiatan yang dulu pernah diakuinya. Maksiatnya itu apa? Ketiganya itu menjurus yang kedua, Bu, dan ketiga. Yang maksiat itu yang bisa menjurus kepada maksiat itu yang pertama ikan muto'am aman masih. Yang kedua ini apa? Menjaga lisan, ini yang paling membahayakan, yang bisa bermaksiat. Dalam arti apa? Yang ngomongin ngawur, ngerasani tonggo itu termasuk jelek. Ya, ada nggak di sini? Nggak ada di sini. Sekarang nggak ada. Ya. Ya. Makanya sekali lagi saya sangat setuju apabila ibu-ibu mengadakan majelis kayak gini, jangan pernah lewatkan setelah majelis bersalaman terus itu. Siapa? Dan tidak terasa itu. Roro ngerasani sedikit aja. Oh no. Kemarin itu maaf, kami itu bawa rombongan 2 bus dari Zahro ziarah ke Madura. Waduh, seru. Naik kapal. Bisnya sampai mogok. Ruasan itu tak dengerin aja. Saya ketua pimpinan rombongan. Ya sudah, setelah itu saya minta maaf karena bisnya siapa yang bisa mengira-ngira bus itu mogok? Nggak ada. Akhirnya saya telepon teman saya SMA itu, beliau adalah sopir pariwisata. Mas bro, tolong kami ada di Madura, di Tanah Merah, Sampan. Busnya mogok, ininya yang putus. Oke, tolong golek bisanya, dikasih bis baru ini, diganti. Habis rasa-rasan api air ibu, enak tenang bis ini. Pertama bisa ngeluk, ya itulah hikmah daripada. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Kita kembali lagi. Jadi namanya haji itu yang pertama apa tadi? Haji mabrur itu apa, Bu, tadi? Ya, senantiasa memberi makan, senantiasa mengedepankan perdamaian, tidak bikin ricuh, gak suka tungkaran. Yang ketiga,
menjaga lisannya dari hal-hal yang bisa membuat dosa, apa saja itu. Maka perbanyak zikir dengannya, sholawat, apa saja yang berkalimat thayyibah ya baca sakuatnya. Bisanya tasbih ya tasbih, bisanya tahmid ya tasbih itu pun apa? Subhanallah, tahmid alhamdulillah, terus takbir Allahu Akbar, kemudian tahlil la ilaha illallah, dan seterusnya. Hiasi lisan kita dengan zikir-zikir seperti itu. Nah kemudian sholawat, terus sholawat di malam Jumat lagi. Saya tagih ini, masih sudah ada daftar nggak 1000 sudah nggih? Istiqomah nggih, mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Berterima kasih ya. Terus yang ketiga ibu-ibu, yang ketiga ini tadi apa yang pertama masalah ciri-cirinya 3. Kemudian yang kedua menjaga maksiat supaya dihindari. Yang ketiga sekarang ini harus kita kondisikan sebagai seorang haji yang mabrur. Kita ini haji mabrur ini harus berjuang untuk mengejar kehidupan akhiratnya. Karena apa? Biar terpenuhi apa? Surga itu. Surga itu di akhirat apa di dunia? Yakin? Surga dunia kok bengi. Surga itu hakikinya ada di akhirat, tetapi maknanya itu di dunia ada, di akhirat juga ada. Terbukti apa? Perintah Allah di dalam ayat itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Surga itu kalau ingin, satu diperjuangkan, nomor 2 itu di apa istilahnya? Diwujudkan kehidupan dulu di dunia ini. Kalau di dunia ini sudah mensurgakan keluarganya, insya Allah itu gambaran mensurgakan dirinya di akhirat. Seperti Rasulullah disampaikan, ketika kita ingin kehidupan yang bahagia, maka sebut saja baiti jannati, itu gambaran bahwa di dunia pun itu ada kehidupan surga yang harus diciptakan. Buktinya apalagi? Rasulullah itu menyatakan kalau kalian ingin tahu taman-taman surga di dunia itu, kenapa Bu? Taman-taman surga yang dimaksud Rasulullah itu Bu? Ya taman majelis seperti ini. Ini oleh Rasulullah disebut taman-taman surga dari taman-taman yang ada di dunia nanti. Orang mau masuk surga ya harus seperti ini. Ada ilmunya, kita kaji. Ya kita ini kaji tentang akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu wal ula. Jadi kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan akhirat wa abqa, kokoh, kekal, abadi. Maka kalau suami istri itu didoakan samawa, apa? Sakinah, mawaddah, warohmah, itulah surga. Ya, jadi samawa itu gambaran daripada bahagia, yaitu surga. Nah, ibu-ibu, di dalam ayat dalam surat Al-Hajj 31 yang 32 yang saya baca tadi itu, apa yang saya baca tadi itu merupakan bagian daripada kesungguhan kita
wa may yu'adzim. Jadi bulan haji itu adalah bulan syiarnya Allah. Wa may yu'adzim, siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiarnya Allah, maka syiar yang sebesar-besar itu adalah itu bulan haji. Coba saya tanya, bulan haji itu mulai kapan, Bu? Ini kemarin kalau nggak salah sudah saya sampaikan waktu yang lalu. Al-hajjum ma'lum, al-hajjum masyhurun ma'luman. Napa niku, Bu? Haji itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Kapan bulan haji itu? Coba saya tanya ini. Ayo. Kapan bulan haji itu? Betul? Ini mari kita kupas, Bu. Maklumatnya bulan haji itu 70 hari. Sebagaimana di dalam ayat di mana Allah memerintahkan syariat kepada Nabi Musa itu dilalui selama 70 hari. Dimulai Syawal. Syawal itu berapa hari? 30 kalau bodoh. Kemudian Zulqa'dah berapa? 30. Jumlahnya disempurnakan. Zulhijjah tanggal 1 sampai 10. Maka di sana diterangkan siapa yang beramal soleh di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah yang disebut Asyarah, maka tidak ada doanya yang tidak dikabulkan. Ini diperhatikan. Maka pastikan ibu-ibu, ini ta'adus bin nikmah. Ta'adus bin nikmah. Ketika sudah masuk Syawal, hadiah dari Ramadan ini kita kelola, kita manage waktu-waktu ini terus untuk berdoa kepada Allah. Ini tolong dimaksimalkan ini. Kenapa harus maksimal? Yang pertama, Bu, karena di bulan Syawal ini sudah masuk haji, maka orang itu akan dipanggil haji sebelum Ramadan. Gitu kan? Siapa yang panggil? Pemerintah. Akan ada pemberitahuan yang sudah daftar tapi yang dipanggil. Gak ada yang tidak daftar dipanggil itu gak ada. Makanya lakukan di bulan Syawal ini 3 hal. Tolong doa kepada Allah. Jika memang belum daftar, minta supaya dikasih rezeki supaya bisa daftar haji. Itu yang pertama. Nomor 2, karena daftar haji tunggunya itu lama, maka berdoalah supaya segera diberangkatkan. Itu yang kedua. Catatan ini, ini kapan doanya tadi itu? Masuk haji. Kapan? 1 Syawal mulai. Malam itu, Bu, takbiran itu sudah bulan haji, Bu. Minta yang tadi itu. Ya Allah, saya belum daftar haji. Buka pintu rezekimu ya Allah supaya saya bisa daftar haji. Mintanya jangan tanggung-tanggung. Daftar haji reguler, haji plus, Bu. Kalau haji plus tidak puas, muroda. Ketiga ya, haji itu reguler yang tunggunya 20 tahun. Haji plus yang tunggunya 3
3 tahun atau furoda. Sekarang daftar tahun ini juga berangkat 500 juta. Murah. Bukakan pintu dari mana saja. Ya siapa tahu Bu ya. Ya, murah. Tiba-tiba Pak Prabowo Gratis berangkat haji gratis. Undang aja, ngundang tahu. Dikul mobil ini ada, jangan Bu satu aja. Kasihan Pak Prabowo nanti. Ini contoh seperti itu, Habibah berangkat haji sama tadi itu. Pak Pertama Prabowo. apa? Minta rezeki supaya bisa daftar haji. Yang kedua segera diberangkatkan apabila sudah nggak tahu caranya Allah. Yang ketiga karena maaf ibu ya, haji itu bulan haji Dzulhijjah itu terutama itu ada 3 gambaran. Yang pertama haji, yang kedua itu apa? Kurban. Yang ketiga sholat Idul Adha dan Idul Haji. Itu ada 2 Bu, saya kasih tahu. Yang pertama bulan haji itu ya haji, kemudian ada kurban dan idain. Apa idain itu? 2 sholat id. Kalau Idul Fitri ini sebetulnya nggak adil. Mestinya yang harus dibesarkan itu Idul Adha. Lihat surah At-Taubah ayat 1, dibuka nanti di rumah. Di situ adalah syiar terbesar Allah itu di surah At-Taubah ayat 1. Ya, di situ wa antum hurum, di situ adalah kemuliaan ibadah haji. Maka maaf ya, bukan bermaksud merendahkan suku satu dan meninggikan suku yang lainnya. Saya itu kagum sama Tarentan Madura. Itu membuktikan Aidain itu ditempatkan yang pas menurut beliau. Tidak satu yang lain. Wis gak elok poso, takbiran joget-joget, lesu saya. Nah, tapi kalau Madura hebat. Idul Adha lebih besar, sampai pulang kampungnya itu berbulan-bulan. Teman kita ini sampai tokonya sampai kelaparan saya sampai hari ini. Nah, tetapi ya namanya orang ya tidak ada yang sempurna. Meskipun tidak pernah sholat 5 waktu itu, ya itu tetap Idul Adha sholat, pulangnya lama, itu ciri-cirinya. Ya sama sudah manusia itu. Nah, oleh karena itu inilah gambaran. Jangan sampai kita membiarkan saudara-saudara kita seperti itu. Sholat enggak 5 waktu, tapi begitu sholat id penuh lapangan. Iya padahal ya itu tadi sudah. Ini fakta. Kita harus ingatkan pelan-pelan. Kalau ada keluarga seperti itu, sholat le terus begitu ya. Ini namanya haji yang tadi itu, mengajak kepada kebaikan. Harus itu, tapi dengan cara yang baik ya, jangan kenyek itu ya. Nah itulah yang terakhir tadi itu, tidak ada balasan haji itu atau umrah itu kecuali surga. Inilah harus kita paketkan yang tadi itu. 3 dilaksanakan otomatis keridhaan Allah itu bersama orang-orang yang dikabulkan, yang berhaji itu tadi. Jadi mudah-mudahan sekelumit ini dalam ayat yang tadi itu, wa may yu'azzim sya'airallah wa innaha min taqwal qulub. Jadi orang-orang yang kayak gini, saya tanya tadi, korban kemarin, korban, banyak korban perasaan, ada. Itu jawaban yang harus jawab Bu. Walaupun dengan korban perasaan saja, ya, tapi harus berjuang. Itu bagian daripada yang harus diperjuangkan. Bagian pada
Wa may yu'adzim, siapa saja yang menghormat, mengagungkan syiarnya Allah, maka sesungguhnya dia dapat panggilan dari ketakwaan dirinya, min taqwal qulub. Jadi mudah-mudahan walaupun hanya ya baru sekedar korban perasaan, tetap itu harus kita pupuk terus, kita semangati supaya tahun depan yang belum bisa berkorban, kita bisa diberi kesempatan dengan rezeki yang dicurahkan oleh Allah supaya berkorban. Oke, jadi yang ketiga tadi itu, yang pertama doa supaya bisa berdaftar haji, kemudian disegerakan berangkat. Yang ketiga supaya dikasih kesempatan bisa berkorban. Karena apa? Itu tadi washolli li rabbika wanhar. Ini perintah wajib, sholat dan berkorban sama-sama wajib. Washolli li rabbika wanhar, dan sembahlah Allah, sholatlah ya karena Tuhanmu serta berkorban. Bapak ibu-ibu, kalau kita sadari bahwa itu merupakan bagian yang harus kita perjuangkan, maka ke depan apapun yang terkait dengan ini kalau bisa tapi di sini ada tabungan kurban. Alhamdulillah. Nah ini Bu, ini bagian daripada wa may yu'adzim tadi itu. Walaupun wis itu bulanan apa itu? Mingguan. Itu monggo Bu, berjuang. Inilah. Jadi seberapa ibu-ibu kekuatan berjuang, disitulah Allah akan menilai. Jadi seberapa kuat tekad kita untuk meningkatkan takwa dengan tadi itu, walaupun dengan tertatih-tatih sebulan sampai ini sekian. Kambing berapa harganya ya? Paling tidak kan 3 juta sekarang. Nah ini membuat dihitung, karena harga itu akan terus bernaik, bertambah. Tidak mungkin harga kambing atau harga sapi itu turun, kecuali disubsidi. Misalnya ini di tempat saya itu ditentukan satu orang itu 3 juta, kemudian satu sapi dihargai 20 juta. Jadi yang 1 juta untuk operasional, yang 20 untuk beli, itu sepakat, boleh. Nah, ternyata ada orang baik hati bilang begini, harga sapi memang 20, tapi aku hanya punya duit 15. Nah ini tolong aku ikut urunan beli kolektif, tolong sempurnakan menjadi 20. Jadi bapak-bapak yang tidak mampu, ibu-ibu tidak mampu itu cukup nalangi atau membayar 1 jutaan. Udah ini nih Ustaz. Melo apa? Di tempat saya. Ya, itu caranya begitu. Yang kayak di sini mestinya begitu. Ya, walaupun harga sapinya itu 20 juta, ya kasihlah 10 juta mama. Oke. Tak kayak 10 juta. Ya. Jadi yang 10 juta talangi orang 6. Jadinya gitu. Orang 6 ringan jadi. Ya itulah ciri-ciri haji yang selalu memikirkan kepentingan orang. Itu sama dengan bisa it'am to'am, bisa menenteramkan, yaitu menciptakan perdamaian. Tentram rasanya kalau punya Bu Haji, Pak Haji kayak gitu itu. Amin ya Allah, amin. Jadi kita tidak banter aminku. Allah itu akan mengutus walinya dimanapun. Tidak menutup kemungkinan di sini ada walinya. Amin ya Allah, amin. Allahumma ya mujabes. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang kurang kira-kira yang bisa saya sampaikan ini? Sampun. Jadi kalau kepanjangan saya malah bingung nanti. Ini sebelum saya tutup dengan doa, perkenankan yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang
karena memang itu syariat yang harus terus menerus diingatkan. Jangan pernah bosan bahwa ilmu itu senantiasa terus ditambah dan diasah untuk menjadi asih, kemudian terus diasuh. Ya seperti ini. Ya, yang terakhir saya mohon barokah doanya karena istri saya sedang sakit, ya. Dan setelah ziarah kemarin itu mungkin disampaikan, ini saya minta mudah-mudahan ini pengalaman beliau pertama ziarah jarak jauh dan 3 hari. Biasanya beliau ya ziarah tapi yang lokal sini aja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq